Halo badminton lovers dimanapun berada, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat. Jumpa lagi dengan kami di Kindo Sport. Follow IG kami, subscribe YouTube channel ini. Oke, kali ini kita akan mereview salah satu raket dari brand Taiwan, Victor ya. Raket yang istimewa ya, karena ini salah satu seri raket yang ada teknologi seperti teknologi militer. Nah, nanti kita bahas ya. Ini adalah seri Victor Thruster Hawk. Waduh, susah banget ngomongnya ya. Kayak nama apa? Burung ya? Burung atau helikopter juga ada ya? Black Hawk gitu ya. Jadi ya seperti ini ya, karakter burung apa sih? Hawk itu elang atau Raja Wali ya? Antara itulah pokoknya. Oh, berarti karakternya seperti pemburu gitu ya. Wah, ini pemburu kemenangan ini ya. Raket ini berarti ya. Mau memburu musuh. Nah, raket ini termasuk kategori keluarga thruster dari Victor ya. Jadi raket ini ya ofensif berarti ya. Nah, menarik sih raket ini. Ini seri 2020 ya kalau nggak salah rilisnya. Yang warna baru juga ada, warnanya lebih apa ya? Lebih gold kalau nggak salah, itu seri 2021 ya. Harganya lumayan raket ini 1 juta lebih ya, 1.300.000 atau sekian itu. Dapat Victor dapat protection bag biasanya ya, tas single yang kain gitu sama senar kalau nggak salah. Nah, harganya cukup lumayan ya, jadi masuk kategori ya, kita kategorikan ini untuk pemain atau kelas intermediate lah ya, atau advance juga oke punya buat pakai raket seperti ini. Kalau teman-teman pemula nanti coba raket yang di bawahnya seri ini dulu ya, nanti takutnya kemahalan. Ya, raket ini warnanya seperti ini ya. Ini yang seri warna 2020, hitam sama apa ini ya, biru dan orange ya. Tulis-tulisannya sama aksennya ada warna orange-nya, tapi dominan biru dan hitam seperti ini. Ya, butt cap-nya bagian bawah tentu logo Victor biru ya. Terus standar sih, di sini ada hologram Victornya. Ini ikonnya juga standar. Nah, ini shaft-nya ini kecil ini ya. 6.6 teknologinya ya. Jadi menggunakan teknologi seperti ini juga, apa ini? Uh, Pirofil ya, bacanya pirofil ya. Jadi frame sama shaft ya, ini bahannya menggunakan salah satu teknologinya menggunakan pirofil ini ya. Kalau materialnya dari sebenarnya basisnya juga modulu grafit, tapi namanya high resilient modulu grafit. Nah, mungkin agak dimodif sedikit ya, dari high modulu grafit. Ada resilience-nya gitu. Dan ada teknologi pirofil, dan shaft-nya ini 6.6 ya. Jadi slim shaft ya ini ya. Kemudian frame-nya sama ya, materialnya sama, teknologi pirofil tadi juga ada, dan ada satu teknologi militer yang disematkan. Di sini ada tulisannya. Kelihatan nggak ini? Hardcore teknologi. Wah, mantap sekali ya ini ya. Ini sebenarnya dia terinspirasi dari dunia militer ya, hardcore teknologi ini ya. uh, Terutama dari helikopter militer ya. Jadi struktur dari helikopter itu salah satu teknologinya itu strukturnya berlapis-lapis dari serat karbon ya sama komposit gitu ya. Kemudian ringan dan minimal gitu ya. Dari sisi dimensi atau ukurannya bisa minimal, bisa tipis gitu ya berarti ya kalau helikopter ya. Tapi kuat gitu. Jadi performance-nya juga oke ya. Jadi handling dan performance pada saat kalau di helikopter kan ada kategori-kategori atau keadaan kritis. Nah, itu feel handling dan performance-nya itu tetap baik dengan teknologi serat tadi komposit yang berlapis-lapis tadi. Nah, itu hardcore ini ya. Hardcore teknologi mana sih tadi di sini ya. Kira-kira seperti itu. Jadi terinspirasi dari teknologi serat atau bahan helikopter. Mantap sekali ya. Ini jarang loh raket-raket yang ada teknologi militer seperti ini ya. Yang saya tahu laptop juga ada ya, militer grade gitu ya. Ini raket ternyata juga ada ya, militer grade ini berarti ya. Uh, Terus untuk yang pirofil tadi sebenarnya dia dari Jepang ya. Mana tadi pirofil ya? Baik shaft sama frame itu bahannya itu dari Jepang katanya ya.
kemudian juga menawarkan apa ya, kaitan yang kuat juga gitu ya. Jadi bisa tahan terhadap getaran. Nah, jadi raket ini dijamin tidak getar ya, karena menggunakan teknologi pirofil tadi yang tentu sudah teruji dan melalui riset ya di Jepang gitu ya. Jadi nggak usah khawatir dengan raket getar gitu ya. Akan stabil ya. Bahannya tadi menggunakan hardcore yang performance-nya tinggi, kemudian handlingnya gampang, ada pirofil yang anti getar. Nah, ini mantap sekali raket ini ya. Ini kayaknya perlu dicoba ini raket seperti ini ya, teman-teman ya. Kemudian ada teknologi juga di sini namanya nanotech ya. Nah, seperti teknologi nano lah ya. Kalau di Yonex juga ada ya beberapa ya, nanomesh, nanoscience gitu ya. Kalau di Victor namanya nanotech ya. Jadi ya ini ya teknologi nanonya lah atau partikel nanonya gitu. Ada lilitan serat karbon. Nah, itu saya nggak tahu dalamnya. Intinya itu bisa meningkatkan ketegangan dari komposit karbon itu sendiri ya. Kemudian juga mengurangi distorsi dari frame itu sendiri gitu. Susah ya jelasinnya ya. Saya juga nggak paham terlalu dalam gitu ya. Sekilas seperti itulah kira-kira. Jadi teknologi apa ya? Inilah lilitan-lilitan karbonnya itu menggunakan teknologi nano lah gitulah kira-kira ya. Ya, mantap ya raket ini ya. Kemudian di sisi apa ini frame-nya ya, sebenarnya frame-nya ini standar ya, isometrik bentuknya ya. Jadi pada umumnya raket seperti zaman sekarang gitu ya, tapi ada teknologi lagi, ada tulisannya nggak? Namanya nggak ada tulisannya ya. Triformation nggak ada di sini tulisannya, triformation-nya gitu ya. Jadi inilah intinya, dia mengcombine antara teknologi struktur dari frame itu ya. Jadi menggabungkan power box itu berarti agak ngotak gitu ya. Kemudian diamond, aero, dan aerodinamik. Nah, itu biasanya istilah-istilah bentuk dari frame seperti ini ya. Ada box, diamond, ya teknologi diamond, kemudian ada yang aero yang agak melandai gitu. Nah, aerodinamik, nah itu sebenarnya itu beberapa bentuk dari frame ya, teknologi frame yang bentuknya biasanya beda-beda. Nah, itu istilahnya apa ya, di frame-nya itu didesain dan dikombinasi dari beberapa teknologi frame tadi itu gitu ya kira-kira ya. Dan Victor mengklaim ini sudah coba di range di suatu komputer ya, sehingga bisa disimulasi itu akan meningkatkan heighting ya, optimize heighting, kemudian karakteristik dari frame itu sendiri juga meningkat, dan tentunya performance dari raket itu juga meningkat. Mantep ya. Ini nggak main-main ini teknologi yang ada di dalam raket. Jadi sama Victor dijelaskan ya. Iya, ini biasanya sih hasil riset ya. Hal semacam itu memang common di peralatan badminton, terutama raket ya. Dan tidak heran, teman-teman jangan heran kalau brand-brand besar itu melakukan riset seperti itu ya. Ya jangan heran juga harganya lumayan gitu ya, dibanding merek-merek yang low end lah ya. Jadi ada harga yang pantas kita bayar untuk suatu teknologi raket yang sudah diriset sama brand besar gitulah, kira-kira seperti itu. Kemudian ya kita bahas speknya aja ya, malah belum bahas spek nih, tadi baru teknologi. Kalau speknya ini kebetulan beratnya yang 4U, selain 4U ada yang 5U juga sebenarnya beratnya. Maksimum tension di 27 lbs kalau 4U, kalau 5U di lebih kecil ya, 26 lbs berarti. Oke. Gripnya yang 4U ada yang G5, ini G5 ya. Kalau yang 5U ada pilihan G5 juga ya. G5 dan G6, sorry. G5 dan G6. Jadi G6 lebih kecil ya kalau 5U. Itu dari sisi berat ya. Kemudian dari sisi maximum tension juga ya. Terus stiffness, coba kita cari stiffnessnya di sini ya. Termasuk kategori stiff ya. Tapi ya sinilah nggak terlalu ekstra stiff lah. Tapi ini raket yang stiff ya. Raket power ini ya. Namanya thruster ya. Kelas thruster atau keluarga thruster itu memang identik dengan power raket ya, atau untuk permainan ofensif. Jadi stiff di sini.
Ini made in-nya memang Cina tapi developed by Victor Taiwan. Rata-rata sekarang Taiwan Victor kebanyakan kayaknya made in Cina deh. Tapi jangan khawatir, developnya by Taiwan, Victor Taiwan. Oke, ini shaftnya kalau kita pegang kerasa banget sih, kecil sekali, 6.6 shaft ya. Kemudian apa ini, grommet ya. Grommet di sini nyambung. Ini ada 2 continuous grommet di kiri dan kanan. Jadi total ada 4. Kemudian sistem lubang grommetnya 76 ya. Di sininya banyak lubang grommet kecil yang sendiri-sendiri untuk senar min sama cross, sehingga terpisah ya antara min sama cross senarnya, mengurangi gesekan antar senar, memperpanjang durability senar. Kemudian heating soundnya juga lebih baik, senarnya juga bisa lebih awet ya kalau seperti ini ya. Nah, ini hasil senarnya seperti ini, cakep ya, rapi gitu. Itu ya. Ya, kalau bentuk frame tadi banyak teknologinya, tapi ini lebih ke kayak aero box sih. Jadi ngotak tapi aero gitu ya. Dan cukup slim ya, nggak terlalu gede banget. Oke, seperti itu ya. Lalu kita tunjukkan senarnya. Senarnya menggunakan BG66 Ultimax seperti ini ya, kira-kira. Oke ya. Jadi ini performance-nya juga cukup baik. Senar ini salah satu senar high-end-nya Yonex. Warnanya navy. Nah, seperti ini ya. Ini sebenarnya blue navy ya, biru navy, bukan hitam. Oke. Dan ini menghasilkan heating sound yang baik sekali. Tadi udah saya jelaskan, frame-nya memang banyak teknologi yang disematkan, dan tentu heating sound-nya lebih baik ya daripada tanpa teknologi itu tadi ya. Oke, kita coba dengarkan heating sound-nya saja ya. Jadi ini Racket Victor Thruster Hawk menggunakan senar Yonex BG66 Ultimax 4 simpul. Kita tarik 4 simpul 28 lbs dari Gindo Sport yang nyenar tentunya ya. Kita coba dengarkan heating sound-nya. Ini tempat saya sempit sekali ya, coba ya. Oke, dengar hitting soundnya memang gurih ya, nyaring sekali ini. Oke, mantap. Ini raket mantap. Oke, bisa kalian coba. Harganya lumayan tapi ya, 1, sekian juta. Oke ya, terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Kita jumpa di lain kesempatan. Thank you.